Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Kriswanto dari Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan membahas materi mengenai infak dan sedekah sebagai instrumen investasi publik. Dan di sini ada 3 sumbahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian infak dan sedekah. Yang kedua yaitu perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Dan yang ketiga yaitu infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian infak dan sedekah. Adapun infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nishab karena itu boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi maupun rendah di saat lapang atau sempit, sesuai pada Quran Surah Al-Imran ayat 134. Infak juga merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan makin menambah harta. Adapun sedekah adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sisanya itu non materi seperti memberi jasa, memberikan ilmu pengetahuan dan mendoakan orang lain. Selanjutnya kita beralih ke sub-bahasan yang kedua, yaitu perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Adapun zakat itu merupakan kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Zakat memiliki kekhususan yang berbeda dengan infak maupun sedekah, seperti zakat fitrah yang hanya dilaksanakan hanya setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Semua dana zakat, baik itu zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian dan zakat yang lainnya, merupakan dana terikat yang dialokasikan atau didistribusikan kepada 8 asnaf atau golongan yang telah disebutkan di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun infak yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat maupun non-zakat. Infak ada yang wajib maupun yang sunnah. Infak wajib diantaranya seperti kafarat, nazar, zakat, dan lain-lain. Adapun infak yang bersifat sunnah itu diantaranya infak kepada fakir miskin dan infak terhadap bencana alam. Berbeda dengan zakat, dana infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk di 8 asnaf yang saya sebutkan tadi. Adapun sedekah maknanya itu lebih luas dari zakat maupun infak. Ini sesuai dengan hadis Nabi, ia mengatakan bahwa senyum yang tulus, ikhlas dan kata-kata yang baik itu sebagai salah satu bentuk dari sedekah. Dan demikian pula memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk apapun yang diridhoi Allah adalah perbuatan sedekah. Dengan demikian, secara umum sedekah bermakna semua kebaikan yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita beralih ke poin pembahasan ketiga, yaitu infak dan sedekah dalam konteks ekonomi. Saat ini persoalan kemiskinan masih menjadi problem utama di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai ikhtiar untuk mengurangi angka kemiskinan, baik melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun melalui pemberdayaan instrumen zakat, infak dan sedekah yang disingkat dengan ZIS. ZIS ini merupakan sumber pendanaan dari masyarakat muslim yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila dikelola secara profesional. Hasil riset menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu bagian konsumtif dan bagian produktif. Adapun pendistribusian ZIS dalam bagian konsumtif itu diwujudkan dalam program beasiswa pendidikan, biaya kesehatan, bedah rumah, santunan guru ngaji, dan pembinaan mualaf. Adapun penyaluran ZIS dalam bagian produktif digunakan dalam modal
peternakan, modal usaha, pertukangan atau teknisi bengkel, pendirian radio, pembangunan destinasi wisata dan kuliner, modal pendirian BMT, dan modal usaha milik madrasah. Baik, demikianlah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.